Beauty is pain adalah ungkapan yang sering kita dengar di masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Katanya itu cantik identik sama luka. Yuk kita bahas di podcast Branusa. Nah, ngomong-ngomong tentang kecantikan, hari ini narasumbernya spesial banget. Dimana beliau adalah seorang wanita karir, berbakat dan juga cantik. Ini dia di sebelah kita ada Miss Neni. Halo Miss, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak Levi. Iya, baik-baik. Hari ini gimana nih suasananya? Baik, bahagia, senang? Tentu saja bahagia lah. Kita harus bahagia setiap hari, berpikir positif karena itu menunjukkan karakteristik dan kecantikan dari dalam diri kita. Berarti ini bener nih, narasumber yang tepat. Kalau boleh tahu, Miss Neni ini kesibukannya apa nih, Miss? Kesibukannya yang pasti ngajar lah di SMK Bina Nusantara. Terus habis itu ibu rumah tangga di rumah. Terus juga ada sampingan di mana kalau saya dipanggil nih untuk make up. Jadi selain guru saya juga mua. Widih, berarti ini berbicara dengan narasumber yang tepat ya, dan juga ini bisa dilihat ya, saya sama Miss Neni tuh bisa cantik Miss Neni. Aduh. Oh, enggak juga. Enggak. Semua wanita itu cantik ya. Iya. Tergantung bagaimana mindset kita gitu. Oke, berarti ini mindsetnya harus diubah dulu ya. Ya, betul. Okay. Karena berpikir positif, kecantikan itu tidak terlihat dari segi fisik saja gitu. Nah, ini saya mau tanya nih. Nah, ini kan Miss Neni kan seorang guru dan juga seorang FUA nih. Saya mau tanya nih, mengapa guru-guru tuh sering sekali operasi make up siswanya, itu kenapa sih? Ya gini, soalnya ini berkaitan dengan tata tertib juga ya. Siswa itu tata tertibnya salah satunya adalah dilarang untuk membawa make up nih. Yang mereka bawa itu kan harus peralatan sekolah ya, bukan peralatan untuk make up gitu loh. Jadi kita harus sebagai guru, apalagi guru BK kan harus menertibkan siswanya. Jadi juga ada kerjasama antara guru dan juga guru BK dan guru mapel gitu. Jadi biar anak-anak kan masa sekolah bibirnya merah gitu kan. Kalau untuk gurunya sendiri mungkin tidak masalah bermake up gitu ya, karena guru itu sebagai role model gitu untuk siswanya. Karena kalau misalnya gurunya tidak tampil dengan baik gitu ya, mungkin siswanya agak agak mungkin ilfeel ya. Cuman juga guru tidak boleh berlebihan juga gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Itu kalau mengapanya ya. Kalau tujuannya sendiri ada misi khusus nggak nih Miss? Kalau misalkan kenapa sih harus nggak boleh? Misalkan anak-anak tanya nih, kan aku juga pengen cantik, apalagi anak-anak usia segini ya, Miss ya, di SMK. Pengennya dilihat lawan jenisnya, pengen tertarik, pengen gitu. Oke. Kalau menurut saya begini ya. Di usia mereka, usia remaja ini adalah usia di mana mereka ingin menunjukkan jati dirinya mereka. Mungkin apalagi sekarang ini media sosial itu sangat berpengaruh. Nah itu. Nah jadi mungkin mereka ingin terlihat cantik dimanapun tempatnya, sekalipun itu di sekolah, sekalipun itu belajar gitu. Padahal ketika di sekolah tidak wajib untuk menggunakan mereka bermake up, menggunakan make up yang terlalu berlebihan gitu. Mungkin kalau hanya untuk sebagai pelembab agar muka mereka tidak kering itu tidak masalah, atau hanya untuk diberikan lip gloss di bibirnya mungkin itu tidak masalah ya, karena masih terlihat tipis, nggak berlebihan gitu. Karena gurunya pun kan tadi saya sampaikan tidak boleh berlebihan juga, seperti itu. Segala sesuatu yang berlebihan itu ternyata nggak baik ya Miss ya? Betul, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi bermakeup berlebihan di sekolah, karena tujuannya adalah kita mencerdaskan anak bangsa dan juga memberikan pelajaran yang baik dan contoh buat mereka, dan anak-anak juga harus menjadi generasi muda penerus bangsa yang tidak harus menunjukkan
secara fisik mereka gitu. Tapi gini ya. iya betul. Dan di akhlak pastinya. Iya betul sekali. Nah ini saya mau tanya nih Miss, kan tadi katanya pelembab boleh, lip gloss boleh. Emang caranya merawat wajah ya Miss ya, apalagi anak-anak di usia itu kan hormonnya lagi naiknya tuh, terus habis itu perubahan. Pasti mereka pengennya ya pengen make up tipis-tipis lah Miss kayak gitu. Ini gimana sih caranya merawat kulit wajah? Terutama perempuan dulu ya nih Miss nih. Kalau dari Miss Neni gimana? Gimana tuh Bu caranya tuh? Ya kalau menurut saya begini ya, untuk merawat tubuh apalagi merawat wajah bagi anak remaja agar tidak berlebihan adalah mereka harus sering-sering membersihkan. Jadi kalau pulang sekolah gitu, terus kalau mau tidur malam itu harus rajin deh membersihkan muka gitu. Dan cantik itu tidak harus dilihat dari seberapa tebal bedak yang dipakai, seberapa merah gincu yang dipakai, nggak kayak gitu. Berpikiran positif, terus kita makan makanan yang bergizi, berpola hidup sehat, itu juga bisa menunjang kecantikan kita dari dalam gitu. Nggak harus memakai skincare yang mahal gitu, nggak harus seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya seumuran remaja di kalangan anak-anak SMK ini ya mereka paling hanya harus membersihkan muka ya rajin, habis itu banyak minum air putih. Terus kalau misalnya mau berangkat sekolah ya menggunakan sunscreen seperti itu. Jadi ya cukup itu saja sih, dan lip gloss biar tidak kering bibirnya gitu. Jadi biar kelihatan lebih sehat, nggak harus yang make up yang tebal juga gitu. Nah itu kadang-kadang tuh kan siswa atau remaja itu kan tidak mengerti jenis kulit ini pakainya sunscreen tuh yang seperti apa, terus pembersih yang seperti apa gitu. Ada tips and trick buat anak-anak muda nggak sih ini Miss? Kalau untuk mengetahui jenis kulit itu saya rasa mereka juga tidak harus pergi ke dokter untuk mengetahui jenis kulit ya. Mereka bisa mengetahui jenis kulit adalah ketika mereka bisa membersihkan muka mereka sendiri, mereka akan tahu jenis kulit mereka seperti apa, kulit kering atau kulit berminyak, kulit yang sehat atau tidak sehat. Itu dari pola hidup juga bisa dilihat ya gitu. Kalau misalnya dia pola hidupnya dari tidur yang kurang, tidur malam itu kurang, begadang karena mungkin main game, nah itu bisa menyebabkan kulit kering, kusam seperti itu. Dan juga karena memakai skincare yang salah, karena tidak tahu jenis kulit, nah itu bisa menyebabkan kerusakan kulit gitu. Jadi itu faktornya ternyata banyak ya, bukan karena hormon juga ya, tapi karena pola hidup yang tidak benar, tidak sehat ya. Tuh buat siswa-siswa yang masih remaja ya, nggak usah begadang-begadang ya Miss ya. Iya betul. Itu punya efek ternyata nih. Terus saya juga tanya, tadi kan kita selalu bahas yang perempuan ya. Kalau laki-laki itu sebenarnya harus merawat juga nggak sih Miss? Ya penting juga. Laki-laki tuh juga harus merawat diri, kan kita sama manusianya nih. Pasti punya jenis kulit yang kering, berminyak gitu kan, kulit yang normal gitu. Sebenarnya sama jenis kulit laki-laki dan perempuan gitu. Jenis perawatannya juga sebenarnya hampir sama, cuman kan kalau laki-laki tidak harus menggunakan bedak, tidak harus menggunakan lipstick seperti itu. Pakai sunscreen itu juga penting bagi laki-laki itu gitu. Bukan gender hanya perempuan saja ya, Miss? Iya, betul seperti itu. Jadi mereka juga kaum laki-laki harus bersih muka kalau misalnya mau tidur, terus bangun tidur, setelah keluar dari aktivitas gitu kan mereka juga harus membersihkan muka juga gitu agar mukanya juga terawat, gak banyak jerawat. Cuman kadang kan yang laki-laki itu lebih simpel dan lebih risih. Kenapa sih harus membersihkan muka itu? Padahal sebenarnya itu penting gitu. Pakai hand body itu kan juga penting gitu. Tapi biasanya kan ada produk-produk khusus, itu kan capek banget tuh pakai hand body, pakai sunscreen kayak gitu. Sebenarnya ada nggak sih produk-produk laki-laki kan juga sebenarnya banyak ya Miss ya? Iya banyak. Apalagi kalau untuk misalnya pembersih muka itu kan ada kan khusus untuk yang laki-laki, deodoran itu untuk laki-laki itu kan ada. Kalau misalnya hand body itu menurut saya bersifat umum sih. Iya. Terus, nah nih saya mau tanya juga nih, gimana sih caranya kita harus menjadi
seorang yang cantik, menarik, tapi juga sehat? Gimana nih, Miss? Oke, terdapat berbagai cara nih supaya perempuan itu terlihat cantik, sehat, dan menarik. Tidak harus selalu dilihat dari segi fisik ya, karena kecantikan itu tidak hanya dari tampilan saja gitu kan. Kecantikan itu juga dari dalam ya, seperti yang saya sampaikan dari tadi, bahwa satu kecantikan non fisik yang kita punya itu juga harus kita sampaikan ke orang lain. Inner beauty ya kalau Iya orang betul. bilangnya ya. Ya, inner beauty. Nah, inner beauty ini atau kecantikan dari dalam ini adalah mempengaruhi aura kita juga gitu. Yang kedua, murah senyum. Ya, dengan kita tersenyum, betul. Senyum itu bagian dari ibadah, itu betul ya. Jadi kalau kita misalnya murah senyum gitu, aura kita itu akan kelihatan mengeluarkan aura yang positif seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus banyak minum air putih, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi, betul. Itu sangat berpengaruh sekali nih untuk sistem metabolisme tubuh kita. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Nah, dengan istirahat yang cukup, pola tidur yang cukup, jadi bisa menjadikan tubuh kita itu sehat secara maksimal gitu. Dan juga jangan lupa diimbangi dengan olahraga yang cukup pula, seperti itu. Nanti akan ya terlihat cantik dari luar, dari dalam, tidak harus menggunakan skincare atau make up yang mahal. Menurut saya seperti itu. Jadi itu benar definisi cantik yang sehat tuh seperti itu ya. Merawat tubuh kita dari dalam juga. Betul ya. Nah ini kalau nggak suka minum air putih, terus begadang gitu, efeknya apa sih, Miss? Kalau boleh tahu. Efeknya itu adalah kulit kita akan kering. Itu sangat mempengaruhi. Kulit kita kering akan membuat kulit juga keriput karena sistem metabolisme kita itu nggak lancar, nggak sehat ya. Keringat juga jarang keluar, padahal tuh keringat itu harus keluar nih. Kulit jadi kering. Kalau kulit jadi kering itu nanti terlihat kusam gitu. Kalau terlihat kusam kan terlihat bahwa kulit itu tidak sehat gitu. Oke. Tadi dari perkataan tadi saya nih ada statement yang namanya beauty is pain. Setuju nggak ini? Iya, beauty is pain sih menurut saya bagi orang yang terlalu berobsesi ingin menjadi cantik dari terlihat oleh semua orang dari fisiknya, ya beauty is pain gitu. Karena orang akan melakukan segala cara biar terlihat cantik, biar terlihat dikagumi oleh semua orang. Misal salah satunya adalah dengan operasi, ya kan? Hidungnya dioperasi, bibirnya sakit seperti itu. Tapi padahal sebenarnya kalau misalnya kita mensyukuri apa yang kita punya, kita bersyukur, itu adalah sudah menunjukkan sisi positif kita. Itu udah terlihat cantik tanpa kita harus seperti itu gitu loh. Karena cantik bagi sebagian orang itu melihatnya beda-beda. Nggak harus kamu pakai bedak seperti yang saya sampaikan tadi, setebal apapun bedak yang kamu pakai, jadi orang belum tentu akan menilai bahwa kamu udah cantik gitu. Kadang orang nggak pakai bedak pun udah cantik gitu loh. Terus kamu tidak harus mengubah bentuk tubuhmu, mengubah bentuk wajahmu agar kamu terlihat cantik. Bagi semua orang nggak perlu gitu. Gitu. Itu obsesi ya, betul. Sebenarnya iya, lebih ke obsesi untuk diakui gitu. Ya walaupun sebenarnya manusia itu, semua manusia pengen diakui ya, pengen diakui gitu. Tapi bukan begitu caranya gitu. Dia bersyukur terhadap apa yang kita punya, mensyukuri diri sendiri, itu adalah bentuk kita mengakui diri kita sendiri dulu gitu. Self love ya. Ya betul. Namanya ya. Oh gitu, saya jadi tertampar banyak sekali nih ya. Kalau misalkan cantik kamu nggak perlu lah mengubah ya. Iya betul. Hanya itu sebenarnya disyukuri dan dirawat pastinya agar supaya kecantikan kita terpancar. Iya betul. Nah ini the last pesan buat siswa-siswa yang ada di luar sana supaya menjaga kecantikannya tuh seperti apa, Miss? Oke. Menurut saya pada umumnya setiap orang itu mempunyai karakteristik tubuh dan wajah yang berbeda-beda gitu. Jadi
semuanya dapat menjadi cantik dengan caranya masing-masing. Tidak perlu mendengar anggapan orang yang melihat bahwa cantik itu dilihat dari segi fisik seperti itu. Tapi kecantikan yang datang dari dalam adalah kecantikan yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Wah, kasih tepuk tangan dong teman-teman, keren banget nih quotes-nya dari Miss Neni. Nah, berarti bener ya, saya mengutip sedikit ya Miss, bahwa kita harus satu, mensyukuri apa yang kita punya. Yang kedua, kita harus merawat apa yang kita miliki. Ya, betul. Dan yang ketiga, berarti tadi merawat dengan caranya masing-masing ya betul. Miss ya. Terima kasih loh Miss sudah hadir di podcast Prenusa pada hari ini. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih juga sudah diundang. Saya sangat terkesan sekali bisa menjadi tamu di sini untuk mengisi podcast Prenusa gitu. Oke, semoga sukses selalu. Amin, terima lancar kasih. selalu apa yang dikerjakan. Amin. Dan pastinya mengedukasi banyak masyarakat lewat tayangan ini ya Miss ya. Oke, siap. Oke Sobat Prenusa, sekian podcast hari ini. Jadi ingat nih kata-katanya Miss Neni, beauty itu adalah ketika kita mensyukuri dengan apa yang kita punya. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. See you.